Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah memasuki bab ketiga. Judulnya teknologi konstruksi miniatur rumah. Jadi, kita akan belajar bagaimana berbagai macam teknologi, apa saja jenis-jenis konstruksi, dan kita akan membuat sebuah miniatur rumah. Ya, kita dituntut ini menjadi sebuah seperti arsitek ya, seperti insinyur yang akan merancang sebuah rumah gitu. Oke, kita masuk ke teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan. Jadi hidup kita saat ini tuh udah banyak teknologi kan, ya. Mulai dari kipas angin, AC, mesin cuci, televisi dan lain-lain sebagainya yang memudahkan hidup kita untuk lebih nyaman, lebih enak. Apa aja jenis-jenis teknologi? Teknologi dibagi menjadi 5. Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga adalah teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya tadi ada mesin cuci, terus berikutnya ada yang namanya penghisap debu, kompor gas, kipas angin, AC ya, yang memudahkan kita untuk kita tinggal di rumah lebih nyaman. Yang kedua adalah teknologi produksi, yaitu teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Jadi teknologi ini tugasnya untuk memproduksi. Produksi apa aja? Contohnya ada mesin penggiling, mesin pemotong kayu, mesin pemintal benang, tuh, dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi. Yang ketiga adalah teknologi transportasi. Teknologi ini yang digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya adalah sepeda motor, mobil, bus, kereta api. Nah, itu adalah teknologi transportasi. Berikutnya, yang keempat adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini adalah teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi. Contohnya apa? Kayak radio, televisi, terus juga ada telepon, internet gitu. Yang kelima adalah teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi ini adalah teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Nah, contohnya adalah membangun jembatan, rel kereta api, membangun rumah gitu. Nah, kita akan membahas tentang teknologi konstruksi itu ya. Yang kita pelajari dari 5 itu hanya satu, yaitu teknologi konstruksi. Nah, kita belajar dulu perkembangan teknologi konstruksi. Jadi zaman dahulu ya, pada zaman dahulu itu, pada zaman Masehi, manusia itu membangun tempat tinggal itu yaitu dengan goa. Ya, jadi manusia dulu tinggalnya di goa-goa. Ya, untuk bertempat tinggal, untuk hidup, untuk masak, dan pokoknya kegiatan berkaitan di rumah itu di goa. Nah, lalu lambat laun manusia mengalami yang mengenal adanya bambu atau kayu. Jadilah dibuat rumah bambu atau rumah kayu. Nah, mulailah ada rumah-rumah kayu dan rumah-rumah bambu. Yang atasnya itu biasanya dulu pakai daun padi, bisa juga pakai daun kelapa. Nah, itu bisa dijadikan. Berikutnya, sudah masuk seperti itu, ada perubahan teknologi baru lagi yang namanya rumah batu dan semen. Jadi rumahnya itu kayak sekarang kita tempatin, yaitu rumah pakai batu bata dan ditambah semen. Jadi sekarang kokoh seperti ini. Nah, yang biasanya cuma udah luas, pokoknya ada rumah, ada kamar, ada dapur dan sebagainya gitu. Nah, lama-lama yang tadinya tanahnya luas menjadi tanahnya seperti sempit. Kita membutuhkan ruang yang lebih banyak lagi. Makanya teknologinya berubah lagi, ada lagi perubahan yang namanya rumah tingkat. Jadi rumahnya ditingkatin. Nah, itu teknologi terbaru lagi.
sudah ada rumah tingkat, mikir lagi gimana ya orang bisa hidup, semua orang bisa dapat tempat tinggal. Makanya lah dibuat apartemen. Nah, ada apartemen, ada rumah susun. Nah, mulai dari pemikiran-pemikiran yang simpel-simpel. Lalu berikutnya menara. Menara itu dia mikir lagi, kalau misalnya perkantoran harus berapa lantai gitu kan, banyak, kira-kira buat apartemen atau kira-kira apa ya yang harusnya bagus ya. Mulailah muncullah menara. Jadi semakin lama teknologinya semakin bagus. Oke, kita masuk ke jenis-jenis proyek konstruksi. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Di sini, di proyek ini lebih memusatkan pada perumahan, rumah, dan apartemen. Dan tidak cuma hanya itu aja yang dibuat, tapi dipikirkan kembali, selain rumah itu ada apa lagi sih? Pastikan ada jalannya. Kalau rumah nggak ada jalannya gimana coba? Ada air bersihnya, ya kan? Makanya dibuat pertama kali rumah itu ada air bersihnya, ada saluran pumpnya bisa masuk, ada listriknya, dan ada sarana-sarana lain yang mendukung rumah untuk di tempat tinggali. Yang kedua adalah proyek konstruksi bangunan gedung. Ini lebih menitik beratkan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan peraturan bangunan setempat. Jadi kalau misalnya gini, kira-kira kalau daerah sini tuh harusnya bagaimana ya penempatannya ya gitu, konstruksinya harusnya bagaimana ya gitu. Dia memikirkan gedung apa yang tepat untuk di daerah sini, untuk di denah seperti ini itu bagaimana tuh. Yang ketiga adalah proyek konstruksi teknik sipil. Nah, proyek konstruksi teknik sipil ini berpusat pada penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Contohnya misalnya gini, kayak misalnya di sekolah kita nih, misalnya itu ada perumahan, terus ada sekolah, terus ada apalagi kira-kira yang kurang ya gitu kan. Nah, makanya di dekat-dekat sini ya, di sekitar-sekitar sini ada namanya bendungan. Makalah dibuat sebuah bendungan. Makanya kira-kira kalau misalnya penambahan strukturnya apa? Apa yang harusnya ada tuh apa? Misalnya contoh, ada pembangkit listrik, ada proyek jalan kereta api, ada proyek bendungan, ada proyek pertambangan, dan proyek-proyek yang lain yang mendukung. Yang keempat, yang terakhir adalah proyek konstruksi bangunan industri. Nah, ini lebih besar ya, ini lebih besar. Jadi kita udah tahu industri itu apa sih gitu kan, memproduksi suatu industri kegiatan yang sangat besar. Contohnya adalah perusahaan minyak, farmasi, perusahaan kimia, dan perusahaan-perusahaan lain yang berkaitan dengan sebuah industri. Nah, kita sudah mengenal teknologi dan konstruksi, kita sudah tahu apa itu teknologi dan itu konstruksi. Kita mulai mengenal lagi yang namanya fungsi dari konstruksi. Fungsinya apa sih kita mengenal teknologi konstruksi? Yaitu mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia. Jadi kalau misalnya nih kita gak ada jalan, kita bingung dong. Kita mau naik motor, apa mau jalan kaki terus sih? Kan harusnya naik motor ya kalau misalnya jalannya lurus rata gitu. Kalau tanah semua kan bingung gitu kan, belok lah gitu kan, becek lah, terus tandus lah, berdebu lah gitu. Tapi kalau misalnya jalanannya itu dicor, di aspal, kan memudahkan kita melakukan aktivitas, ya kan. Terus mempermudah transportasi tadi udah, dan komunikasi. Nah itu dia. Lanjut, kita mulai mengenal bangunan-bangunan rumah. Nah, bangunan-bangunan rumah itu ada apa aja sih? Dibagi menjadi 3. Ada bagian bawah atau dasar, yaitu tanah, keramik, kayu di bawah. Terus kalau bagian tengah itu ada pintu, jendela, sama ruangan. Nah, ruangannya ruangan apa aja? Ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang kamar mandi, ruang kamar tidur, dan dapur.
Oke, kita lanjut ke bagian 3, yaitu bagian atas dari rumah. Ada atap, ada ring balok, ada plafon, dan ada konsol dan pergola. Lanjut. Di dalam membuat miniatur rumah ada namanya teknik persambungan. Nah, biasa ditempel-tempel itu. Nah, dibagi menjadi 2. Ada sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Sambungan tetap itu sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepaskan selamanya. Jadi lemnya kuat banget. Nah, sambungan yang tidak tetap adalah sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi yang normal. Gitu. Selain teknik persambungan, ada juga yang namanya rancangan konstruksi miniatur rumah. Rancangan konstruksi miniatur rumah dibagi menjadi 2. Ada rancangan bentuk sketsa, ada rancangan proses pembuatan. Rancangan bentuk atau sketsa adalah sebuah gambaran bagaimana bentuk rumah yang akan dibuat. Nah, jadi dia digambar gitu, dibentuknya digambar-gambar dengan sketsa. Tapi kalau misalkan rancangan proses pembuatannya, jadi rancangan yang dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang akan kita lakukan itu terarah. Jadi udah tahu, bentuknya seperti ini. Kamar mandi di sini, ruang tamu di sini, dan barang-barangnya seperti ini gitu. Jadi udah punya pandangan. Jadi antara sketsa, gambar, dan proses pembuatan itu agak berbeda gitu. Nah, itu saja ya, itu saja pokok pembahasan kali ini. Jangan lupa semuanya ini dicatat, ditulis di buku tulis, jangan sampai ada yang terlewat ya, karena semuanya penting. Nanti akan keluar di ulangan. Jadi kalian tulis tugasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.